Bilang ya walaupun mungkin waktu dulu kita tidak pernah berpikiran sampai saat ini, tapi dulu guru-guru benar-benar kalau kamu pengen banyak rezeki, banyak-banyak sholat tahajud. Kalau kamu pengen rezeki, banyak-banyak sholat duha. Nah, alumni yang sampai saat ini itu yang Nelwan mengatakan. Jadi kalau misalnya kamu ingin rezeki, gapai dulu yang punya rezeki. Dan itu sampai sekarang dari ilmu dari Al-Azhar itu nempel di Nelwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur dengan program Alumni Berbagi Cerita. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan seorang alumni angkatan keempat. Nah, dia sudah punya usaha, sukses banget, alhamdulillah. Sebagai seseorang yang pernah mendampingi alumni ini, tentunya sangat senang banget ya ketika anak-anak yang pernah bersama walaupun cuma 3 tahun tapi begitu happy gitu ketika dia punya usaha, ketika sudah mulai berbisnis, terus juga ketika berkeluarga, terus memiliki kebahagiaan dengan keluarganya, itu happy banget, apalagi orang tuanya. Nah, pada kesempatan kali ini ya 3 September 2020 atau tepatnya 15 Muharram 1442 Hijriah. Langsung saja mungkin ya saya akan perkenalkan. Jeng jeng. Siapa kira-kira gerangan? Inilah dia, alumni SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur angkatan keempat, yaitu Nelwan Anwar. Mana silakan Nelwan. Oke Nelwan. Dulu 6 tahun kan, tahun berapa sih masuk SD? SD Al-Azhar juga ya dulu? Enggak, SD Nelwan di atau rumah. Bukan? Oh, dekat rumah. SD di SD 1 dan kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 di SD SMA 1, terus kelas 4 sampai 6 di SD 2. SMP baru di SMP Al-Azhar, SMA di AN Satu Cianjur. Iya, Semansa ya. Dan kuliah di mana? Kuliah di Nusantara University. Ambil jurusan Oh gitu ya. Nah, kalau melihat sejarah apa sih keluarga ya yang Ibu tahu bahwa Nelwan ini dari keluarga pengusaha, ya kan? Makanya tidak heran ketika Nelwan pada akhirnya lulus kuliah kan, mulai berbisnis. Atau memang sebelumnya sudah mulai berbisnis sebelum lulus kuliah? Ayo. Alhamdulillah. Tepatnya di bidang limbah besi dan plastik. Nah, awal mulanya Nelwan usaha ini tahun 2017 bulan, kalau kita lihat di semester 2 kuliah semester 2 Nelwan memulai usaha. Saat itu sebenarnya usaha ini tidak SMA itu sudah bilang ke orang tua tuh suatu saat nanti Nelwan tuh nggak akan usaha di bidang limbah ini gitu. Karena kita lihat dulu tuh limbah ini kotor lah atau bau lah atau gimana lah gitu. Pandangan orang, perspektif orang pasti limbah ini ya sampah lah gitu. Nah, Nelwan tidak mau untuk melanjutkan ini. Jadi waktu itu tuh
bilangnya ke orang tua suatu saat nanti Nelwan nggak akan mungkin meneruskan usaha dari orang tua gitu. Tapi orang tua berkata lain nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, dan akhirnya saat SMA itu Nelwan memutuskan untuk tujuan Nelwan untuk masa depan yaitu untuk usaha di bidang ekspor impor gitu, biasa saya ekspor impor, karena kita lihat ekspor impor ini wah jalan-jalan terus ke luar negeri gitu kan, terus kita banyak teman-teman dari luar negeri gitu kan, apalagi keuntungannya yang waktu itu mungkin lihat wah lumayan juga gitu kan, karena waktu dulu SMA tuh yang di pikiran tuh pasti apapun usahanya yang penting uangnya gimana banyak gitu kan. Nah 2016 sudah lulus SMA, Nelwan memutuskan untuk tes di UI dulu pertama kali. UI yaitu mengambil manajemen. Akhirnya di UI tidak terima. Gitu. Akhirnya Nelwan memutuskan untuk daftar di Bina Nusantara yaitu di BINUS, Alam Perusahaan Tangerang. Akhirnya mengambil jurusan internasional bisnis, akhirnya keterima. Alhamdulillah dengan izin Allah. Dan tujuan Nelwan ataupun visi Nelwan dari SMA pengen jadi ekspor impor yang mungkin terrealisasi ya gitu, dengan jalur Bina Nusantara ini. Akhirnya semester 1, semester 2 Nelwan jalanin. Di tengah jalan itu ada yang membuat terdesak ekonomi menurut Nelwan sendiri, karena waktu itu orang tua itu lagi apa, kalau kita dalam usaha ada ujian gitu kan, Nelwan memutuskan dari diri Nelwan sendiri, masa kita tuh mau dari orang tua terus sih. Terus pas semester 2 awal semester 2 terasa kita itu masa kita mau gini terus sama orang tua, mau kalau bahasa Sundanya dicocokin terus sama orang tua gitu kan. Dan akhirnya di situ ada rasa ingin sendiri, mandiri gitu kan, dari mulai dan jajan, kuliah dan lain-lain. Nah, iya betul. Semester 2 udah berpikir gitu ya. Nama perusahaannya apa sih? Apalagi Bu? Anwar Jaya Sejahtera bukan? Itu ya? Baik, jadi awal mulanya mendirikan perusahaan ini berupa PT tahun 2000. Pertama kali asal muasalnya dulu usaha di bidang kertas ini. Pertengahan awal semester 2 ini Nelwan waktu itu, karena Nelwan dari Tangerang, Cianjur tiap minggu itu bolak-balik terus pakai motor gitu kan. Akhirnya di suatu titik Nelwan sakit gitu kan, karena terus kalau di motor angin-anginan terus gitu kan. Akhirnya Nelwan sempat keadaan orang tua sedang goyang gitu kan, tapi Nelwan memberanikan diri untuk kesehatan Nelwan sendiri. Nelwan meminta untuk dibelikan mobil gitu kan, tidak untuk kesehatan Nelwan juga sendiri gitu kan, karena bolak-balik terus Tangerang Cianjur, dan akhirnya dilapar dari yang di atas juga gitu kan. Akhirnya orang tua membelikan mobil, tapi mobilnya tuh mobil pickup gitu kan, khusus barang gitu. Ada suaranya Pak? Ada. Oh Iya, lanjut aja. iya boleh. Nah, dengan beriringnya waktu, orang tua memberikan Nelwan saat kuliah ini mobil pickup. Akhirnya ada kemauan Nelwan untuk mencari uang ini. Nama perusahaannya ini PT Anwar Jaya Sejahtera, yaitu berada di Cianjur,
Sedangkan cabang kedua sekarang yaitu yang baru berdiri 3 bulan ini, PT Anwar Jaya Nusantara. Jadi alhamdulillah selama 3 tahun ini Nelwan telah mendirikan 2 perusahaan. Yang pertama PT Anwar Jaya Sejahtera yang berada di Cianjur, yang kedua PT Anwar Jaya Nusantara yang berada di Cianjur. Ada motivasi lain nggak selain karena memang ingin keluar, bukan ingin keluar ya, ingin tidak wapan wae gitu kan sama orang tua. Ada motivasi lain nggak selain dari itu alasannya? Kira-kira apa? Motivasinya tuh yang pertama tadi itu orang tua, yang kedua adalah peluang ini sangat besar tuh, Nelwan ya. Kalau kita Iya cuma bergerak di bidang ekspor impor, iya. Jadi untuk dari ekspor impor ini itu akan menjadi besar. Sedangkan resiko dalam bisnis ini Nelwan sudah perhitungkan. Bisnis ini tidak akan pernah mati sampai kapanpun lagi manusia masih mengkonsumsi dari karena kan sekarang hampir semua apapun, mau kita beli sepeda pasti ada kardus, kita mau beli sembako ada kardus. Jadi selama saran kertas ini masih ada, bisnis ini nggak pernah mati. Jadi Nelwan lihat bisnis bisnis yang Nelwan geluti ini emang ya kita kalau di dalam usaha pasti ada resikonya gitu kan. Nah, yang betul. itu yang minim resiko. Jadi ya terusin aja Sob. Motivasi utamanya ada 2 ya. Selain karena ingin tidak tergantung dari orang tua, motivasi lainnya adalah karena memang kuliah di jurusannya ya international business, sehingga melihat peluang-peluang yang kedepannya gitu ya. Yang kita jadikan adalah kan yang pertama adalah sampah ini kan masalah yang ada di Indonesia. Nah, masalah ini yang kita jadikan sebagai peluang. Jadi dari masalah timbullah peluang gitu ya. Kalau bisa membaca peluang tentunya. Alhamdulillah. Aduh senang banget nih. Bener. Ketika kan kita suka Ibu sudah memfollow ya. Terus juga Nelwan juga sama gitu ya seperti itu. Jadi kita jadi ada kontak ya. Terus ketika lihat perkembangannya gitu kan, alhamdulillah ternyata bukan bisa sih sebenarnya, sudah menjadi gitu kan, sudah menjadi seorang pengusaha gitu ya. Ya kebahagiaan tersendiri. Ibu suka bagi cerita ke teman-teman yang lain bahwa inget nggak gitu yang namanya Nelwan, oh iya gitu kan. Dan kita bahagia banget gitu. Nah kira-kira apa yang bisa dengan motivasi memotivasi mereka supaya mereka pertama mungkin ya belajar itu ya yang pertama. Tapi kira-kira apa motivasi lainnya selain dari 2 itu mereka peroleh? Kebahagiaan Nelwan sampai saat ini, alhamdulillah Nelwan di bidang usaha ini mungkin tiap orang beda untuk cara membahagiakan orang tua gitu kan. Cara rasa bahagia orang tuh pasti setiap orang berbeda. Tapi ketika Nelwan usaha ini, sebelumnya kan Nelwan selalu minta pendapat dari para pihak. Apakah ketika Nelwan berusaha ini, apakah banyak mudorotnya atau banyak bagusnya? Nah, pertama kali Nelwan berunding kepada para ulama ini, intinya satu, Nelwan ingin mengabdi untuk masyarakat.
Nelwan ingin berbagi untuk masyarakat dan Nelwan ingin berbagi untuk ini. Jadi kebahagiaan Nelwan saat ini, alhamdulillah Nelwan bisa bermanfaat untuk kampung Nelwan sendiri. Nelwan bisa mempekerjakan alhamdulillah banyak karyawan juga gitu kan. Dalam satu karyawan itu dia mempunyai satu istri, kadang satu anak, dua anak, dan itu satu orang karyawan aja berarti kita bisa menghidupi 4 orang gitu. Dan alhamdulillah Nelwan saat ini baru mempunyai 50 karyawan gitu, antara Tasik dan Cianjur gitu. Dan itu adalah kebahagiaan Nelwan tersendiri gitu. Mungkin untuk adik-adik semua, kita sebagai anak muda harus bisa berpikir bahwa bagaimana kedepannya kita ini bisa merubah apalagi kita lingkup kecilnya misalnya Cianjur gitu kan. Kita walaupun kita nggak bisa untuk berkontribusi besar untuk negara ini, setidaknya kita bisa membantu negara ini dengan membuka peluang lapangan pekerjaan gitu kan. Dan yang kedua, kebahagiaan Nelwan, alhamdulillah saat ini Nelwan mempunyai 23 anak yatim, 20 panti jompo, dan kedepannya Nelwan mempunyai tekad, Nelwan ingin di Cianjur ini Nelwan sebagai pelopor, dalam arti Nelwan yang bisa merangkul para anak yatim, terus orang-orang yang mohon maaf tidak mampu, panti jompo dan lain-lain. Karena hidup ini tidak ada manfaatnya jika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang. Kuncinya adalah bahwa kita memberikan manfaat buat orang lain ya, terlepas dari bimbingan orang alim ulama tentunya ya. Selain dari orang tua, ternyata tidak pernah terlepas dari bimbingan alim ulama. Ya, senang banget kalau misalnya kita memiliki alumni seperti ini ya. Aduh, apalagi ya, suka kabar, ada kabar bahagia. Tadi Ibu sempat terpikir, aduh kira-kira udah punya calon belum ya? Ternyata ada kabar, insya Allah di awal bulan ya, di awal bulan ini justru insya Allah akan melangsungkan pernikahan ya. 13 September. Wah, kira-kira bakal banyak yang patah hati gak nih? Ibu yakin banyak deh kayaknya. Nelwan, sekali lagi Nelwan mau ucapkan terima kasih banyak karena Nelwan nggak akan bisa sampai sekarang. Jujur Bu, kunci fondasi Nelwan ada di Al-Azhar. Ya, selain di Pasar Guru yang ada di Al-Azhar. Al-Azhar ini adalah tentu Nelwan menanamkan akidah yang baik. Terus kalau di sisi agama emang Al-Azhar ini beda dengan kalau kita pesantren yang modern, tapi modernnya ini tidak menghilangkan tingkat dari pesantrennya itu loh gitu. Jadi alhamdulillah dari dulu para guru-guru di Al-Azhar bilang ya walaupun mungkin waktu dulu kita tidak pernah berpikiran sampai saat ini, tapi dulu guru-guru benar-benar kalau kamu pengen banyak rezeki, banyak-banyak sholat tahajud. Kalau kamu pengen rezeki, banyak-banyak sholat duha gitu. Nah, alumni yang sampai saat ini itu yang Nelwan rasakan. Jadi kalau misalnya kamu ingin rezeki, gapai dulu yang punya rezeki gitu. Dan itu sampai sekarang dari ilmu dari Al-Azhar itu nempel di Nelwan gitu. Alhamdulillah ya ternyata. Jadi dari adik-adik semuanya mungkin saat di SMP kan bahwa itu galak atau gimana, enggak kok, itu adalah kasih sayangnya guru. Itu yang Nelwan rasakan. Kalau dulu Nelwan pikir wah kok guru ini galak, padahal yang paling galak itu yang paling sayang menurut Nelwan gitu. Mereka tuh pengen anak ini suatu saat nanti bisa menjadi yang
bisa bermanfaat atau apalah gitu. Jadi Nelwan ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh staf dan guru dari SMP Al-Azhar. Nelwan seperti ini berkat doa para guru semua, dan Nelwan tidak bisa diganti dengan ucap-ucap ataupun apapun, itu tidak akan bisa diganti sama sekali. Itu yang terima kasih ya. Ternyata betul ya, kadangkala memang ketika kita sekolah, ucapan-ucapan guru itu serasa menjadi sebuah benteng, sebuah jeruji bahwa kita ini seperti orang yang nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Tetapi ternyata untuk orang-orang tertentu, anak-anak tertentu, salah satunya mungkin Nelwan, ungkapan-ungkapan itu yang awalnya tidak terpikir, ketika di masa datang, di masa depan seperti sekarang ini, ternyata oh iya ini loh yang pernah diungkapkan oleh ibu bapak guru. Betul ya? Seperti itu. Ada nggak cerita yang menarik di sekolah yang masih ingat sampai sekarang? Mungkin kalau dulu sih Nelwan mungkin kan sedikit ya, banyak diam, banyak malu gitu kan. Hampir kalau menurut orang mah ya pendiam lah gitu kan, pendiam gitu. SMP pendiam gitu. Jadi nggak banyak tingkah juga gitu kan. Tapi kalau sekali tingkah kayaknya guru tuh aduh Nelwan gitu. Tapi dulu pernah ada yang bilang juga, nah suatu saat nanti kamu akan menjadi orang salah satu guru, dan doakan gitu kan, semoga semua guru SMP Islam Al-Azhar diberikan selalu kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah halal dan barokah, diberikan kesehatan dan kemakmuran yang tetap bermanfaat untuk umat ya tentunya. Ya, dan kita juga tetap selalu mendoakan siapapun itu alumni SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur dimanapun berada, memberikan dan menebarkan manfaat untuk siapapun. Alhamdulillah salah satunya alumni kita angkatan keempat ini sudah menunjukkan kiprahnya di dunia usaha ya, khususnya itu tadi dengan merekrut hampir 50 ya, sudah 50 orang karyawan, terus juga tadi punya Pati Jompo, yatim piatu, insya Allah gitu ya, doa-doa mereka akan selalu terucap, terlantun, dan menambah barokah dari usaha yang sudah dirintis oleh Nelwan sendiri. Nelwan kayak ini sudah cukup ya. Yang penting bukan yang penting ya, apa yang menjadi obrolan alumni berbagi cerita ini, kisahnya kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia bisnis, terus juga sedikit kisah mungkin waktu di SMP. Memang betul Nelwan ini adalah seorang yang pendiam, ibu nggak nyangka kalau ternyata si pendiam ini akhirnya memiliki usaha gitu kan sendiri, dan ternyata berpikir yang jauh gitu, nggak mau disuapin terus sama orang tua, ketika kuliah bisa melihat peluang bisnis yang tidak akan pernah berhenti sampai kapan, insya Allah ya, selagi yang namanya kertas, walaupun untuk pembelajaran sudah melalui media salah satunya adalah media sosial ya, tapi tetap betul tadi, kemasan-kemasan itu tidak akan pernah terlepas dari kertas. Keren. Oke. Terima kasih Nelwan ya atas waktunya. Aduh Bapak Direktur. Semoga berkah, salam untuk orang tua ya, untuk adik-adiknya juga. Semoga Nelwan dan keluarga sehat, dan untuk nanti kelancaran di acara tanggal 13 Septembernya semoga dilancarkan dan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Oke, itu saja. Terima kasih Nelwan ya. Aduh, di sini sudah terjadi kehebohan lagi. Terima kasih atas waktunya. Itu saja ya. Oke, SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur tetap saya di sini. Ini baru episode pertama alumni berbagi cerita.
insya Allah ke depan nanti akan lebih banyak lagi cerita-cerita yang menarik ya, yang akan kita bagikan melalui SMP Isam Al Azhar 20 Cianjur ini. Baik, saya yang bertugas dan Nun jauh di sana. Pak Fajar juga stay. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya dan keluarga besar SMP Isam Al Azhar 20 Cianjur, umumnya untuk semua ya, dan para alumni mendekat merapat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.